Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Al-ayah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk yang kesekian kalinya kita diberi kehidupan, karena pada dasarnya bangun tidur itu adalah nikmat. Di mana orang yang bangun tidur berarti dia masih diberi hidup, berarti masih diberi kesempatan. Orang yang sukses adalah yang bisa memanfaatkan kesempatan. Seringkali kata orang kesempatan tidak datang dua kali, tapi khusus untuk hidup kesempatan ini datang berkali-kali. Maka orang yang beruntung adalah yang bisa memanfaatkan kesempatan hidup untuk meraih ridha Allah, sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan surganya. Oleh karena itu, jadikanlah ridha Allah sebagai tujuan besar hidup kita. Prinsipnya adalah waridwanu minallah akbar. Ridha Allah itu adalah target paling besar dalam hidup ini. Nah, kaum muslimin Allah, orang supaya diridai oleh Allah, tentu orang ini harus beramal dengan amalan yang dituntutkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran. Maka pagi hari ini kita mengkaji Al-Quran agar kita bisa mengetahui apa yang Allah tuntutkan dan kita bisa mengamalkan. Alhamdulillah. Baik. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Ada satu peristiwa Nabi SAW masuk dalam masjid. Ternyata di dalam masjid itu ada dua halaqah. Yang satu orang yang talabil ilmi Al-Quran, yang satu lagi adalah kelompok orang yang berzikir. Nabi SAW lebih suka duduk di tempat orang-orang yang talabil ilmi. Waktu ditanya, ya Rasulullah, kenapa tidak duduk di majlis zikir? Nabi menyampaikan majlis zikir adalah baik, tapi di majlis ilmi diajarkan kebaikan. Dan aku lebih suka duduk di tempat yang di situ diajarkan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi insya Allah kalau kita ini ngaji, itu adalah kita belajar ilmu yang baik, dan perlunya adalah agar kita bisa mengamalkan sehingga hidup kita dalam kebaikan. Hidup dalam kebaikan inilah yang bahagia, karena sesungguhnya orang yang paling bahagia bukan yang paling kaya, paling kuasa, tapi orang yang paling baik. Nah, kaum muslimin, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang keajaiban doa. Kita perlu ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak ada maksud lain kecuali agar kita beribadah kepada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan untuk bisa mengibadahi Allah, agar manusia ini mantap, ya, Allah beri kita ini nikmat yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, sampai Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha.
Jika engkau hendak menghitung menjumlah nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat Allah sehingga tak terhingga. Nah, kaum muslimin, baik itu kita sadari maupun tidak kita sadari. Sehingga kepada siapa lagi kita bersyukur kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ibadah adalah bersyukur. Ya, ibadah adalah bersyukur. Dan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku kasih nikmat yang bertambah-tambah, yaitu surga. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya orang yang kufur, siksaku amatlah pedih, yaitu neraka. Sehingga surga adalah tempatnya orang bersyukur, neraka adalah tempatnya orang kufur. Tanda syukur itu adalah ibadah, kan begitu. Nah, untuk itulah kaum muslimin, mari kita gunakan hidup ini untuk ibadah. Nah, inti ibadah itu adalah doa. Ya, inti ibadah adalah doa. Doa mukhul ibadah. Sehingga orang yang beribadah itu adalah orang yang berdoa. Tidak ada ibadah tanpa doa, kan begitu. Misalnya kita sholat, sholat itu adalah ibadah. Maka sholat itu sendiri artinya doa. As-sholah ad-doa. Sholat adalah doa. Maka orang yang sedang sholat berarti dia sedang berdoa. Ya. Maka ada orang yang bertanya, apakah kita perlu berdoa lagi setelah kita sholat? Kan begitu ya. Bukankah sholat itu adalah doa? Memang kalau kita lihat yang wajib hanya sholat, ya, doa itu. Sementara setelah sholat itu perintahnya cukup dengan zikir, Nah, kaum muslimin, tapi apakah tidak boleh berdoa? Boleh saja, ya gitu ya. Walaupun kalau kita lihat misalnya kita pergi umroh, pergi haji, Anda bisa lihat ya, orang Masjid Haram Madinah, imamnya itu habis salam langsung pulang, dia tidak lagi berdoa. Dan saya lihat sebagian besar orang itu kalau habis salam langsung pulang gitu. Yang tetap duduk di masjid, doanya lama itu mesti orang Indonesia, ya, Indonesia, ya, pasti berdoa. Karena sholat itu sendiri kan sudah berdoa, ya kan. Sejak kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah berdoa. Sering disebut dengan doa pembukaan atau doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa. Atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu adalah doa. Betul kan? Disebut doa iftitah. Kemudian setelah doa iftitah kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu doa. Apalagi diawali dengan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Nabi SAW, afdalu doa Alhamdulillah, wa afdalu zikir la ilaha illallah. Sebaik-baik doa itu adalah Alhamdulillah, dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Sampai Al-Fatihah selesai ya, waladhdallin, terus ditutup dengan kata amin. Kenapa ada kata amin? Karena doa. Kalau bukan doa kan tidak diamini. Betul ya? Semua yang diamini itu mesti doa. Betul ya? Ibu, semoga ibu sehat, amin. Gitu kan? Kalau ibu ditanya, bu kok rukuhmu apik men, tukune ngendi? Amin. Nah, itu konslet itu namanya. Ya, amin itu hanya doa. Betul kan? Nah, jadi kalau kita itu baca Al-Fatihah kok mesti amin Pak? Karena isinya doa. Kan gitu ya. Nah, isinya doa. Ya. Bahkan Al-Fatihah ini bisa juga dijadikan sebagai obat, kan gitu ya.
Sehingga Al-Fatihah dibaca di dalam sholat dan dibaca pula di waktu kita itu ingin menyembuhkan orang yang sakit, itu dengan bacaan Al-Fatihah, kan begitu. Nah, jadi kaum muslimin itu doa. Kemudian kita rukuk sujud doa, kan? Kemudian duduk di antaranya juga doa. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afan. Itu doa. Ya Allah, ampuni dosaku, rahmati aku, tutuplah kesalahanku, angkat derajatku ya Allah, berilah aku rizki, ya, berilah aku sehat walafiat, dan maafkanlah kesalahanku. Wah, sempurna sudah, ya, diampuni dosanya, dirahmati, ditutup salahnya, diangkat derajatnya, diberi sehat, diberi rezeki, dan dimaafkan kesalahannya. Itu doa. Sampai kita at-tahiyat itu juga doa, ya, termasuk kita berlindung dari kejahatan dajjal, min syarril fitnatil masihid dajjal, doa. Kemudian kita salam, assalamualaikum, itu juga doa. Kali ini kita doakan kanan kiri kita. Setelah kita berdoa kepada Allah untuk diri kita, kita salam kepada kanan kiri kita, assalamualaikum warahmatullah, semoga kau diselamatkan Allah dan dirahmati Allah, ya tak? Nah, kalau salam itu apa? Salam itu doa. Maka kalau kita umat Islam ketemu sama orang Islam, assalamualaikum, artinya selamatlah kamu. Secara bahasa, secara pengertian, assalamualaikum artinya selamat kamu masuk surga, ya, selamat kamu masuk surga, begitu. Kok pahami tamunya selamat masuk surga? Dari mana itu kesimpulan? Coba nanti ibu bapak baca surah Al-A'raf ayat 46, ya, supaya gampang. Al-A'raf ayat 46 itu, ya, 46 itu nomornya Valentino Rossi gitu, ya, 46, ya. Jadi Al-A'raf itu artinya dinding yang tinggi. Jadi nanti di hari akhir itu ada surga, ada neraka. Di tengahnya itu ada dinding yang sangat tinggi. Itu namanya Al-A'raf, ya. Nah, ternyata di atas dinding Al-A'raf ini, tembok ini, ada penduduknya. Ya, penduduknya siapa, Pak? Orang-orang Islam. Semuanya, ya, semuanya orang Islam, tapi banyak dosanya. Yang sok ngerasa mubalek itu duduk di sana semua, ya. Yang banyak dosanya di situ. Maka ada orang gitu, Pak, itu ada orang Islam, dia sholat tapi dia korupsi, dia sholat tapi rentenir, gimana Pak? Apa sholatnya sah? Iyalah, ya, Allah tidak mencampur-campur yang hak dengan yang batil. Oke, sehingga kalau Anda sholat Allah terima, Anda maksiat Allah terima, betul nggak? Sholatnya dapat pahala, maksiatnya dapat dosa. Nah, kalau sholatnya sama maksiatnya 11-12, ditaruh di Al-A'raf sana, ya. Makanya nanti kalau dia lihat neraka, ya Allah, jangan saya dimasukkan sana, ya Allah, tempat orang-orang zalim. Tapi kalau dia melihat yang ada di surga, wah, dia bilang salamun alaikum, selamatlah untuk kamu. Maka assalamualaikum itu ucapan penduduk Al-A'raf, iki wong ora teko, ya, penduduk Al-A'raf, ya, kepada orang yang sudah masuk surga. Iki wong teko kabeh iki, ya. Insyaallah begitu. Jadi kalau kita bilang assalamualaikum, selamat kau masuk surga, maka yang disalami jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kamu juga selamat, kamu juga masuk surga, kamu dapat rahmat ya Allah. Jadi orang Islam itu saling berjumpa, itu saling mendoakan. Dan itu doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran dan dituntunkan Nabi Muhammad SAW. Doa itu ibadah bukan? Ibadah, bahkan inti ibadah. Oke, semuanya doa. Orang puasa juga berdoa, betul kan? Bahkan perintah puasa itu ditambahkan, kalau sudah kau puasa, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, ya kan? Maka doa yang ijabah diantaranya doa orang yang puasa.
Orang pergi umrah, orang pergi haji, emang mau ngapain? Mau berdoa, gitu kan? Maka kalau ada orang pergi umrah, orang pergi haji, pamitan, pasti yang dipamit dibilang, tolong aku didoakan ya, kan gitu. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia mau pergi haji, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya mau berangkat. Nabi bilang, doakan aku di sana. Engkau ya Rasulullah? Iya. Rasulullah pun minta didoakan orang yang pergi umrah begitu. Karena orang pergi umrah, pergi haji mau berdoa. Tawaf itu isinya doa, sa'i isinya doa, puncaknya haji, wukuf di Arafah itu juga untuk berdoa. Nah, itu doa. Ya. Dan Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka manusia hidupnya ini ibadah. Apa? Doa. Maka kita setiap hari ibadah yang wajib 5 waktu, tapi doanya tidak hanya sholat, bangun tidur saja sudah berdoa. Itu kalau nggak orang Islam nggak ada, ya nggak? 24 jam hidupnya orang Islam itu ibadah, berarti 24 jam hidupnya orang Islam itu berdoa. Iya. Coba lihat orang Islam bangun tidur, alhamdulillah hilati ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, sudah berdoa. Ya. Terus kemudian ditambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Anda berdoa sebanyak-banyaknya bangun tidur. Subhanallah. Ya, masuk kamar mandi berdoa, mau wudu berdoa, habis wudu berdoa, keluar kamar ganti baju berdoa, ya, pakai baju berdoa. Allahumma inni as'aluka min khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Ada sisiran berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ada sholat malam berdoa, betul nggak? Habis sholat juga berdoa lagi. Coba mau keluar rumah berdoa, bismillah tawakkaltu ala Allah la ilaha illallah. Naik sepeda motor berdoa, ya. Subhanalladzi sahhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin. Masuk masjid berdoa, Allahumma aftali abwaaba rahmatik. Betul enggak? Kita sholat berdoa, habis sholat berdoa, pulang nanti berdoa, Allahumma aftali abwaaba fadlik. Masuk rumah berdoa, sampai masuk pasar manapun, sampai pulang, sampai mau tidur doa lagi. Coba tak bismika Allahumma ahya bismika amut, baca kulhu, baca falak, baca anas, baca ayat kursi. Betul enggak? Jadi lambene wong Islam obah terus. Hidupnya memang untuk berdoa. Ketemu koncone berdoa, saling mendoakan, assalamualaikum, itulah. Nah, kaum muslimin Allah. Jadi ibadah itu doa, doa itu adalah ibadah. Boleh nggak kita ini ibadah dicampur dengan ibadahnya orang lain? Boleh nggak ibadah orang Islam dicampur dengan ibadahnya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ibadah itu lakum dinukum waliyadin. Kalau muamalah bagus. Kita tinggal di kampung seperti ini, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, kita serawung, silahkan. Betul nggak? Muamalah. Tapi kalau ibadah jangan. Kalau muamalah bagus. Saya tinggal di kampung saya di Baluarti, sebelah kanan persis rumah saya Katolik, saya Muslim, sebelah kiri saya Protestan, jejer telu beda. Ya. Tapi kami bagus. Kami saling menghormati, saling menghargai. Ya, kalau dia sedih ya kita hibur, nek ra dedet ya tak utangi, kan begitu ya Pak ya. Nek loro ya tak tiliki, nek jagongan ya kita jagongi. Ya. Kalau saya pergi jauh pulang ada oleh-oleh ya tak teri gitu. Nek aku kayak jaburan kakean ya tak bagi gitu ya. Sampai tak kayak ilu kakek aku untuk jaburan jangan suka kecil gitu ya. Padahal tidak muslim, tidak ada masalah. Ya. Tetangga saya pagi-pagi habis subuh teriak-teriak istrinya, saya dobrak pintunya, ternyata suaminya terkapar berdarah-darah. Saya lari ke rumah sakit Kostati. Saya bilang ambil ambulan, cepet-cepet. Kita ambil, saya ikut mengangkat. Qadarullah nggak selamat ya wes, bablas meninggal. Ya sudah, tapi kita tolong karena tetangga. Tapi kalau ibadah enggak lah.
Kamu ibadah sendiri, saya ibadah sendiri, tempatmu di sana, tempatku di sini, kau berdoa begitu, aku doa begini. Ya kan? Karena nggak boleh dicampur ibadah. Emang ada ibadah yang dicampur, doa yang dicampur? Oh, itu banyak, dan sedunia hanya di Indonesia. Sak dunia hanya Indonesia. Tuh lihat tuh, pejabat-pejabat itu banyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan kamu masuk surga, selamat ya, rahmat dan berkah Allah untukmu. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Salam Namo Buddhaya, apalagi salam kebajikan, terus sak komplit. Ini tidak konslet, tidak bisa. Ya, ya. Dan tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada yang mengingatkan. Stadinya yang saya lihat itu presiden. Terus menterinya pekewuh, melu-melu. Ada melu-melu raka pilih meneh kok. Ya. Akhirnya gubernurnya ikut, wali kota, bupati ikut, sampai ibu PKK Posyandu ikut sekarang. Astagfirullahaladzim. Dia pikir apa? Masya Allah. Ya, ada orang, Pak, saya pejabat struktural, kalau saya nggak begitu gimana Pak? Nggak enak. Kamu nggak enak sama orang, kamu enak aja sama Allah gitu. Allah itu pencemburu. Ya, dan Allah cemburu kalau hambanya itu berbuat maksiat. Tahu nggak? Maksiat paling gede itu bukan korupsi, bukan zina, apa? Syirik. Dan Anda melakukan salamnya orang syirik, mereka itu berdoa dengan Tuhan mereka, dengan cara mereka, yang itu bukan ibadah kita. Itu syirik. Ya, kenapa kita syirik? MH Ainun Najib pernah bilang, wedhus kuwi wae nek ketemu sapi dia muni mbek, tetep. Dan sapi maklum. Sapi nggak pernah marah ada wedhus mbek gitu. Jadi wedhus rasa melu-melu. Oh, enggak usah gitu ya. Malah ora patut ya, Pak ya. Enggak ada masalah. Dulu di kota Solo pernah punya wali kota itu Katolik. Ya, FX. Ya, Rudi. Nah, dia ketemu saya, dia bilang, Pak Hami, ya aku nek salam orang aku assalamualaikum, udah apa-apa, saya maklum, ya, saya maklum, tidak ada masalah. Dan nyatanya dia kepilih jadi wakil wali kota, jadi wali kota, nggak ada masalah. Jadi nggak perlu risau. Hari ini di New York, ya, kota terbesar Amerika, itu wali kotanya Muslim. Dia nggak perlu heboh salam campur-campur begitu, ya, dan tidak ada masalah. Dia terpilih sebagai wali kota karena dia bisa meyakinkan masyarakatnya yang 99% itu Kristen, ya. Dan di situ orang Yahudi terbesar, orang Yahudi paling banyak kumpul, nomor 1 di Israel, nomor 2 di New York. Dan dia pilih. Kenapa? Karena dia muamalahnya baik. Jadi nggak ada masalah. Nah, kalau muslim ke Allah, ya, ini salah kaprah. Wes salah jadi kaprah gitu. Karena presiden kemarin begitu, ya, yang belakangnya sekarang ikut-ikut itu, ya gitu ya. Nah, menterinya jadi ikut-ikut. Jadi mari kita harus tahu, ya, salam itu ibadah. Bukan basa-basi, bukan basa-basi, itu ibadah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita itu disalami orang bukan Islam gimana? Wah ini rame ya. Nah, karena saya punya teman Katolik gitu. Pak Hami, mudah-mudahan Bapak sehat, ya, rezekinya lancar, keluarganya baik, anak-anaknya soleh-soleh gitu ya. Saya amin enggak? Nah ini, ya, pada yang bingung ya. Ya, baik, saya kasih contoh yang gampang gini.
Saya tinggal di Kampung Baluarti, ya, di sebelah saya ada alun-alun kidul. Kalau pagi begini saya habis subuh jalan-jalan putar alun-alun. Di situ ada kandang kerbau yang sering disakralkan, disebut kiai. Ya, kiai ini kebo ya, di Solo tok ada gitu, ya, Kiai Slamet namanya. Ya, Maheso. Nah kemudian ketika saya lewat situ, pawangnya itu bilang, wah ada Pak Habib, Pak berhenti dulu, ini mumpung ada Maheso. Ya kebo Kiai Slamet, mugi Pak Habib paring rezeki kang lancar, tansah sehat walafiat. Terus saya amin gitu. Ya saya kira wong salun-alun sing mirsani kaget ya, ana wong stres loro gitu kan. Benar enggak? Bagaimana dia berdoa kepada kerbau? Doanya bagus. Masalahnya kepada siapa dia berdoa? Ini yang jadi masalah. Kan begitu. Jadi kalau gitu gimana? Ya kalau didoain orang lain, ya matur nuwun begitu saja, nggak perlu diamini, karena dia tidak minta sama Allah. Emang siapa yang bisa ngabulin doa? Hanya Allah. Maka Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Kau berdoalah kepadaku, bukan kepada yang lain. Aku di sini Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya namaku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka ibadahmu hendaknya hanya kepadaku. Jelas ya. Maka tidak ada ibadah, tidak ada doa kecuali kepada Allah. Ini karena kita ini suka heboh sendiri, ya, salam dicampur-campur, akhirnya repot sendiri tuh, ya, repot sendiri. Baik, ada lagi doa bersama gitu ya. Ini ya konslet lagi, ya, pokoknya Indonesia gitu. Sudah konslet ngajari lagi, oh, ya, maka sekarang ini saya tertarik itu. Benar apa enggak itu katanya Menteri MUI ya, Nasaruddin bilang, Arab Saudi kalau mau belajar Islam ke sini Indonesia gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi wis konslet ngajari wong sisan, ya kan gitu ya. Jadi kita ini harus tahu, ya, yang paling paham tentang Islam dengan ketauhidan yang baik itu Arab, khususnya Madinah. Maka kalau kita ini ingin tahu Islam yang baik, bukan di Baluarti, tapi di Madinah, mereka lebih jaga itu ketauhidannya. Sebenarnya Islam itu sederhana. Kau sendiri yang bikin kacau, akhirnya kamu repot sendiri. Betul kan? Saya kalau ketemu sama teman-teman yang bukan Islam, piye kabare, apik, ya sudah, baik, ngobrol bersama, ya toh, makan bersama, ya tak jajake barang ra masalah, kan gitu ya. Ya, dan dia baik kalau ada tetangga yang meninggal, kabari saya, Pak Ami ini meninggal sekarang, oh iya matur nuwun dikabari. Jadi baik-baik saja, tidak usah pakai balik mendoakan. Oke. Nah, qaumusullah. Selanjutnya, doa itu, ya, ada adab yang diajarkan, yaitu surah Al-A'raf 55 dan 56. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Pada Tuhanmu Allah dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka pada yang melampaui batas. Nah, jadi kalau kita berdoa itu tidak dengan keangkuhan, ya, tapi dengan kerendahan hati dan suara yang lembut. Karena ada zaman Nabi orang berdoa keras, ya Allah gitu. Nabi bilang, kau tidak sedang berdoa kepada yang tuli dan jauh. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha dekat dengan hambanya. Gitu ya. Maka kalau berdoa itu yang lembut, kau mesti Allah, ya. Jadi tidak usah ya Allah, itu jadi deklamasi, ya. Orang yang dibanter ke suaranya itu hanya dua, satu jauh, dua tuli, betul nggak? Panggil becak gitu, becaknya budek ora atau banget kok gitu ya. Kalau jauh dipanggil dengan teriakan, atau tuli harus keras. Kalau nggak keras kan nggak dengar, betul nggak? Ngomong-ngomong tuli, saya jadi ingat Mas MH Najib itu Jogja, dia pernah cerita.
Ya ceritanya Mas Imha itu. Ada wong santri iki lho, nakal banget. Dihukum terus karo kiyaine. Banyak polah dia, digundul wes, disuruh push up sudah, suruh ngosek WC sudah. Lah wis banyak banget polah tingkahnya gitu. Ini biasanya wong rodok nakal lho pinter malah gitu ya. Nah, satu kali kiainya ini santrinya ini didatangi sama Pak D-nya gitu. Piye le kabarmu ning pondok? Sae Pak D. Kerasan. Nggih Pak D. Ya kudu kerasan. Kowe kok dadi wong soleh. Amin Pak D gitu ya. Nah, kemudian sama Pak D-nya tak sangoni matur nuwun Pak D gitu. Nah, saiki Pak D arep kondur. Nah, di Pak Kiai tak pamit sik. Oh nggih Pak D. Nah, kula tiba. Terus dia bilang, Pak D, dia langsung punya ide, nakal banget kok ya. Apa? Mungkin nek ngendika kali Pak Kiai radi banter Pak D. Lah nek apa? Pak Kiai kula budek kok Pak D gitu. Oh ya. Terus sekedap gitu. Terus dia masuk masuk Pak Kiai nggih, Pak D kula ajeng kondur. Oh iya, ajeng pamit. Ya sik ngenteni delok nggih, Pak Kiai pangapunten. Apa? Mungkin nek ngendika kali Pak D kula banter nggih Pak Kiai. Lah nek apa? Pak D kula budek kok Pak. Oh iya. Ya. Wah, pas itu kiainya keluar langsung ajeng kondur gitu ya. Nah, Pak D-nya yakin, oh budek tenan, banter banget ya. Nah, dia langsung, nggih kula badhe wangsul. Akhirnya wong loro ngomongnya bengak-bengok kabeh gitu ya. Wah, kaji kan ya. Nah, saya jadi kenapa harus keras? Karena kalau nggak keras nggak dengar. Karena orang yang keras-keras kan yang sudah rungu, betul nggak? Nah, ada juga orang serempetan motor jatuh dua-duanya marah, teriak-teriak padahal jaraknya setengah meter loh. Podo bantere, podo bengak-bengok, podo duting-dutinge. Nah, orang yang lihat, wah kuwi wong budek serempetan gitu ya. Ora kuwi wong nesu, kan jaraknya cedak setengah meter. Lah kan nesu, lah kan alon-alon ya krungu. Ora alon piye nesu alon-alon gitu ya. Kok nesu ya bengak-bengok. Ya, jaraknya dekat, jarak fisik tapi jarak hatinya jauh. Itu yang buat dia teriak-teriak. Betul enggak? Pokoknya agar wong padu nganti tanggane krungu karena jaraknya hati jauh. Nek wong mesra ya Bu ya, ibu jaluk dit karo bapake, rindi lembute rame-rame ya, kelembutan. Nah, kalau kita itu sama Allah, doa yang lembut, halo. Ya, karena Allah dengar, jarak hati kita dekat. Ya, Allah itu dekat. Ini qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku dekat denganmu, aku kabulkan doamu kalau kau berdoa. Bahkan disebut Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Bayangkan, kalau orang putus kakinya masih hidup, putus tangannya masih hidup, tapi kalau putus urat lehernya mati dia. Ya kan? Artinya apa? Allah itu lebih dekat dari nyawamu, dekat banget. Ya. Kau berbisik pun Allah tahu. Nah itulah, maka berdoalah dengan penuh kerendahan. Emang ada yang doanya teriak-teriak? Banyak. Ya, Indonesia. Wah, ini lagi bola-bali Indonesia itu ya. Indonesia dikenal paling hobi teriak-teriak. Ya, Bapak Ibu kalau pergi umroh, pergi haji, insya Allah ya, nanti semuanya bisa umroh, bisa haji. Ya, amin insya Allah. Kalau mau bareng-bareng, ya besok awal Ramadan, ya saya mau diajak kakak saya, ayo umroh awal Ramadan. Ayo monggo gitu. Kalau mau, ayo, mumpung gratis. Ya, karena umroh gratis. Sing bayar kan pesawatnya, hotelnya kan. Kalau umroh kan tidak bayar, gratis itu ya. Apa ya? Gitu. Ya. Nah, saya kalau umroh itu lihat aja. Ada orang, saya mau tanya, orang umroh itu kan tawaf dan sa'i, betul nggak? Dan umroh itu apa? Berdoa, betul nggak? Dan intinya umroh kan doa. Doa itu baik di waktu tawaf maupun di saat sa'i. Anda lihat nanti siapa yang doanya paling bengak-bengok, orang Indonesia. Dan sudah teriak-teriak bernyanyi lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu orang-orang pada lihat, ya haji, tidak digubris. Itu wong suwidak yang bengok babeh itu, stres bareng gitu. Ya saya nggak tahu siapa yang ngajari. Siapa yang ngajari? Dia pikir Tuhan tuli, Pak.
Dia baca seperti itu untuk siapa? Dia nggak baca surah Al-A'raf 55. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Setelah Allah menyuruh kita berdoa dengan lembut, Allah katakan Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Berdoa keras itu melampaui batas. Apa itu arti batas? Batas itu larangan. Ini ada batas kayu ini, betul nggak? Ini batas, artinya ibu-ibu dilarang duduk sini, maka dibatasi. Bapak jangan duduk di sana. Itu namanya batas. Ya, kalau nggak ada batasnya, buat apa dikasih? Batasnya orang jalan kalau di Tawangmangu berkelok-kelok kiri kanannya itu apa? Besi. Itu batas. Artinya kendaraan jangan melampaui batas. Kalau melampaui besinya kemana dia? Nah, ke jurang, cilaka kowe. Nah, batasnya agama itu apa? Larangan. Gitu loh. Itu batas. Siapa yang melampaui larangan, itu celaka dia. Benar gak? Maka yang namanya agama pasti ada batasnya. Minum, silakan air putih, kopi, susu, silakan. Tapi batasnya jangan homer yang bikin mabuk, itu batasan. Kau boleh nikah 1, 2, 3, 4, neng ojo luwe, itu batas. Jangan, gitu loh. Ada batasnya. Rezeki silakan mau jadi petani, pedagang, buruh, jadi apa, tapi jangan mencuri, ya enggak? Nah, ini namanya batas. Jangan riba, itu namanya batas. Ya, oke. Nah, kalau kita sudah dikasih tahu jangan keras, itu batasan, harus lembut. Ini batasan namanya. Dan Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Kenapa kita jadi orang yang tidak disukai Allah? Gitu. Coba orang yang umroh, apalagi sa'i, ya pas sa'i itu banyak sekali teriak-teriak subhanallah walhamdulillah. Coba andai kata dia diam, coba dengarkan yang lain. Kamu malu, yang lain berbisik, kamu teriak-teriak. Yang lain khidmat penuh khusyuk, ya, kamu penuh nafsu. Ini coba. Baik. Yang selanjutnya Allah firmankan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Surah Al-A'raf yang ke-56. Jangan kau bikin kerusakan di permukaan bumi setelah diperbaikinya. Ini sudah ditoto sama ya Allah, maka jangan dirusak. Contoh ini aja lah, nggak usah jauh-jauh, ya. Ini kita mau pengajian sama panitia ditoto, mejanya di sini, ada kursi, betul nggak? Kok tahu-tahu ada orang mejanya diangkat deket ning jaba kono misalnya. Ini kan jenenge ngrusak tatanan. Mesti panitiane nesuki sapa to? Meja apik-apik dari ngarep lah dipindahkan. Lah mosok sing ceramah ning jaba sing ngrungokke jero yo kacau kan konslet jenenge ya. Sing sudah ditoto jangan dirusak. Paham ya? Nah, ini sudah ditoto batasnya laki perempuan begini, tahu-tahu ada yang ngubah terus dibikin lurus begini. Ini kan pasti takmirnya marah. Siapa ini yang ngubah-ngubah? Kan begitu. Ya kalau sudah ditata, ya diikuti. Sing paling ngerti tatanan masjid ini takmir, sing ngerti tatanan hidup ini Allah. Maka orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah itu merusak tatanan. Ya. Dan lucunya orang yang rusak tatanan tidak ngerti kalau dia merusak. Wa idza qila lahum wa idza qila la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Kalau dikatakan pada mereka kau jangan bikin kerusakan di permukaan bumi, dia bilang saya sedang buat berbaik. Padahal sesungguhnya dia merusak tapi dia nggak sadar. Coba nanti baca itu surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke berapa itu, 7 atau 8 itu ya. Jadi itu banyak orang yang pokoknya kalau kita ini di agama itu ikut apa kata Allah, apa kata Rasul. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ya, nah itulah. Maka kaum sekalian termasuk dalam doa. Kalau ada orang berdoa dengan cara yang tidak Allah tuntunkan, itu sebenarnya merusak tatanan. Ya, padahal itu yang paling inti dalam beribadah. Wad'uhu khaufan wa tama'a.
Dan kalau kau berdoa, doalah dengan rasa takut dan harap. Ya, doa itu dengan rasa takut dan harap. Jadi sikap rendah hati dan suara lembut, sopan itu ya. Dan rasanya adalah takut dan harap. Begitu. Takut kalau doanya tidak dikabulkan. Berharap semoga doanya dikabulkan. Takut kalau kita masuk neraka, berharap semoga doa kita menjadikan kita masuk surga. Loh Pak, kalau orang sudah ditakdirkan doanya masuk neraka, masuk orang sudah ditakdirkan masuk neraka, masuk bisa masuk surga? Bisa enggak? Doa itu merubah takdir? Bisa enggak? Bisa. Ya. La yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya. Maka Allah bilang ud'uni astajib lakum. Kau berdoa padaku, aku kabulkan. Sehingga bisa jadi takdir Allah berubah karena doa kita dikabulkan. Contoh baik ya, di waktu Nabi SAW itu terjadi paceklik panas yang lama sehingga air pada sat nek cara wong niki ya, nggak ada air. Kemudian sahabat datang, ya Rasulullah, ini sudah lama nggak ada hujan. Ya, maka Nabi mengajak berdoa dengan sholat istisqa. Betul kan? Nah, maka ketika Nabi sholat istisqa, Nabi mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya, bermohon agar diberi hujan. Maka seketika turun mendung. Begitu mendung, kemudian turun hujan. Tempat Nabi berdoa itu sekarang dijadikan monumen, dibuat masjid namanya Masjid Ghanam. Itu di Masjid Nabawi yang depan bagian kanan itu ada Masjid Ghanam. Ya, disitulah Ghanam artinya mendung. Ya, disitulah Nabi berdoa minta istisqa. Takdir panas berubah menjadi hujan karena doa. Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan, dia dalam perut ikan, dia menyesali, dia berdoa, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dimuntahkan oleh itu ikan. Takdir yang tadinya ditelan menjadi keluar dari kesempitan, kesulitan, kegelapan menjadi kelapangan dan terang benderang. Ini karena doa. Dan masih banyak contoh yang lain. Maka kaum muslimin rahimakallah, Nabi SAW mengatakan bahwa Allah itu pemalu. Allah itu pemalu, dan Allah paling malu ketika tangan hambanya diangkat kembali dalam keadaan kosong. Artinya apa? Setiap orang yang berdoa Allah kasih. Ada yang tanya sama saya, Pak, saya doa kok nggak dikasih-kasih, kok nggak dikabul-kabulkan, padahal jeneng gue Pak Kabul loh. Aku nggak kabul gitu ya. Doa itu ya ada tiga. Apa? Satu, dikabulkan di dunia persis seperti yang kita minta. Cuman ya rasa dan saknyet, ya Allah minta uang julung ngono ki ya ora ngono. Emangnya jin dan jun. Ya, kalau jun punya budak namanya jin, jin itu budaknya jun. Allah itu bukan budak kita. Allah yang memberi. Ya, tapi kapan waktunya itu terserah Allah. Kadang-kadang ditunda. Maaf, orang tua saja, kita saja, kalau punya anak minta nggak selalu kita beri kan. Anak saya SMP, bah aku minta motor, aku udah bisa naik motor, sekolahku jauh loh di Manahan, tak terke. Nanti nek wira-wiri abah kesel, ora kesel. Wong aku bisa naik motor, bisa nek kowe kurang duga, aku wedi. Betul gak? Engko nek SMA tak kei motor dhewe. Bukan apa-apa, ini kebijakan. Ya. Bisa ditunda. Dulu Pak Prabowo ya nyalon presiden
radati, nyalon radati, dadi, ping 4 dadi. Soalnya nek pertama langsung dadi, kemaki deh. Ya, karena sering nggak jadi, mungkin dia sekarang sadar, siji wis kalah bola bali, nomor loro ya wis tua kan begitu ya. Sehingga oh ya berarti angel dipercaya rakyat nih. Maka kalau sudah dipercaya, dia bekerja keras untuk kita. Coba kalau dia jadi dulu, mungkin dia brengsek. Tapi sekarang jadi, mungkin dia bijaksana. Ini ada hikmahnya. Gitu loh. Ya. Jangan doa itu Nabi Zakaria. Dia doa sampai sepuh umur 100 pengen dua anak, gak dikai anak. Dia berdoanya gak putus asa. Rabbana inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Surah Maryam ayat 3. Ya Allah, telah rapuh tulangku, sudah memutih seluruh rambutku, tapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Loh. Halo? Maryam ayat 3. Orang kita donga lagi tolong sasi wis donga ora kabul. Ya sabar donga wis kurang apa saya domble aku coba kita. Donga. Ya bisa ya. Halo. Maka ada Imam Ja'far bilang kalau orang elek itu nek donga langsung dikei Gusti Allah risi ndelok suarane dhewe. Ya. Tapi kalau orang baik-baik seperti kita ini rodok suwe, kata Allah ya malaikat itu orang baik-baik berdoa, aku seneng denger tangisannya, biar terus dia berdoa. Ya rodok 3 tahun gua tak kei deh ya. Tapi yang terbaik mulai agar orang doa ya Allah langsung kabul. Jangan-jangan brengsek dia ya. Jadi orang loh Pak, orang brengsek memang dikabulkan doanya. Loh, jangankan orang brengsek, iblis berdoa aja dikabulkan Allah kok. Iblis itu kurang apa brengseknya? Doa sama Allah. Ya kak, doanya iblis apa? Minta ditunda waktu. Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, iblis itu beriman kepada Allah, bukan kepada Yesus, bukan kepada Brahma, bukan kepada ya berilah aku waktu. Innaka minal mundharin, kata Allah, kamu tak kabulkan matimu ngenteni kiamat. Lu iblisnya dikabulke kok. Tapi bisa juga doa itu diganti yang lebih baik. Nah, halo, saya cinta sama Maryam, ternyata saya dapatnya zaitun, tidak apa-apa, ya, karena bisa jadi bagusnya sama zaitun, betul nggak? Saya pengennya diterima di UGM, tapi ternyata saya diterima universitas swasta di Solo, ada hikmahnya. Lu kan bagus UGM, itu menurut kamu. Asa antakur syai'a wa huwa khairul lakum, banyak yang kamu sangka jelek, pada itu yang bagus. Wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, banyak yang kamu sangka itu bagus, pada itu jelek. Allah lebih tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Betul enggak? Maka kalau dikasih Allah itu mesti yang terbaik. Atau yang ketiga, apa? Diberikan oleh Allah tapi tidak di dunia, tapi nanti di surga. Begitu kata Nabi. Sehingga nanti banyak jamaah masjid ini kaget. Ya Allah, kok aku dikasih bagus banget? Ini amalku yang mana? Kata Allah, itu doamu yang belum tak kasih di dunia. Saya kita kasih, kan kamu sudah minta, tak kasih di sini. Ternyata lebih indah, lebih bagus. Kita minta dikasih, alhamdulillah. Dikasih lebih bagus, lebih alhamdulillah. Dikasih di surga, super alhamdulillah. Ngerti yo ndek dikek ide-ide kabeh wae malah ngono kok ya gitu ya. Masyaallah. Maka seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku akan terus berdoa." Kata Nabi, kau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang pada hambanya terus berbuat baik. Orang yang berdoa itu orang baik. Kalau orang tidak baik pasti tidak berdoa. Ini kausnillah. Yang terakhir, apa sebab doa tidak dikabulkan? Ya kan? Nah, kalau iblis saja doa dikabulkan, berarti semua orang kalau doa dikabulkan. Ada yang nggak dikabulin? Loh, berarti ini keluar iblis yae. Oke, iblis dikabulkan kok ada orang dikabulkan. Siapa itu? Siapa? Kata Nabi SAW, ada seorang muda, dia musafir
jalan sebatang kara di tengah padang pasir, rambutnya kusut, bajunya kumal. Ya, dia mengangkat tangannya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, tapi tidak satu pun doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alangkah celakanya orang itu. Siapa dia? Kata Nabi, orang yang minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, hidupnya dipenuhi dengan barang-barang yang haram. Bagaimana Allah mengabulkan doa seperti itu? Jadi kesimpulannya, hati-hati dengan rezeki, jangan sampai nabrak-nabrak haram. Nanti doble rakabul, ya bisa jadi, ya, karena rezekinya haram. Itu. Maka kausikullah, pastikan rezeki kita halalan thayyiban, karena rezeki haram Allah tidak suka, ya, dan Allah tidak mengabulkan doanya. Padahal Imam Nawawi berkata, sebab dikabulkan doa itu diantaranya apa? Satu, miskin, maka doanya orang miskin itu kabul. Maka sering kasih duit sama orang miskin, aku dongake ya gitu, ya. Kekuatannya orang kaya itu duitnya, kekuatannya orang miskin itu doanya. Yang kedua, musafir, maka orang musafir doanya ijabah. Yang ketiga, orang yang mengangkat tangan itu ijabah, karena Allah malu kalau angkat tangan diangkat turun kok tidak diberi, Allah malu. Yang keempat, orang yang menyebut ya Rabbi, ya Rabbi, menyebut asma Allah, Allah senang. Tapi kenapa pemuda ini tadi empat-empatnya sudah? Satu, dia miskin, dua, dia musafir, tiga, dia mengangkat tangan, empat, dia menyebut ya Rabbi, tapi juga tidak dikabulkan. Empat ini gugur gara-gara satu, rezekinya haram. Ya Insya Allah. Ini maka kaum muslimin, mari kita menjaga agar rezeki kita halal, dan kita terus berdoa, dan insya Allah Allah akan kabulkan doa kita, bahkan lebih baik dari apa yang kita minta, insya Allah. Karena waktu membatasi kita, semoga yang sedikit ini berkah untuk kita semuanya, dan Allah beri kita istiqomah. Amin. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Nasyunallahu wa fathul qarim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.